Oke, habis itu Galbay di Aku Laku selama 2 tahun, 1 tahun, bahkan 3 bulan. Apa sih Bang yang akan terjadi gitu loh. Dan apa resiko yang akan kita dapat. Untuk teman-teman yang mencari resiko tentang Galbay di Aku Laku selama 2 tahun gitu loh. Kalau untuk resikonya nama Anda itu akan tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan debetur. Ya, atau selalu Anda sebut dengan SLIK ya. Habis itu juga Anda kenal dengan nama BI Checking. Ini salah satu resiko yang tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku ya, sesuai dengan undang-undang dan POJK juga. Yang mana kalau Anda sudah tercatat sebagai kredit macet, kedepannya Anda akan sulit untuk meminjam di perbankan manapun. Ini salah satu risikonya. Mengingat Aku Laku adalah perusahaan yang besar, mereka memiliki izin multi finance. Selain mereka juga ada di P2P seperti Asetku, dan mereka juga ada di Pay Later, beli sekarang bayar nanti. Ya, jadi kalau untuk resikonya di Aku Laku ini yaitu BI Checking. Terus apakah kemungkinan kita telat 2 tahun ini, kemungkinan kita akan dikunjungi nggak, kita akan didatangi nggak? Tadi sudah saya bilang juga buat teman-teman semuanya, patokannya nggak ada. Patokan bahwasannya Anda akan didatangi setelah telat 1 tahun 2 tahun itu nggak ada gitu loh. Bahkan ada orang yang 1 minggu didatangi, ada yang nggak didatangi sama sekali gitu loh. Jadi patokan dalam hal itu nggak ada sebenarnya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu menyibukkan pemikiran teman-teman semuanya dengan nanti Aku Laku mengerahkan kolektor lapangannya nggak sih. Kalau mereka datang bagus ya, justru kita berkomunikasi dengan debt collector lapangan ini nyambung loh kawan-kawan, asalkan debt collector yang datang itu benar-benar debt collector ya. Terkadang kan hanya debt collectoran gitu loh. Kenapa gitu Bang? Karena mereka tidak dilengkapi, tidak ada ID card. Kita minta ID card malah dia ngebacot doang. Kita minta surat kuasa malah mereka tidak punya surat kuasa. Kita minta sertifikat profesi di bidang penagihan mereka tidak punya. Kalau ini tidak ada sama mereka gimana? Ya kita usir lah. Karena mereka tidak layak mengetahui urusan privasi kita. Ini ranah pribadi kita loh, ranah privasi kita. Kita nggak mungkin berbicara dengan orang yang tidak jelas gitu loh. Makanya OJK itu, pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga wajib dilengkapi dengan hal tersebut. Dan begitu juga ketika terjadi kunjungan kepada nasabah, debt collector juga wajib menunjukkan ID card tadi, surat kuasa tadi, sertifikat profesi bidang penagihan tadi. Kalau enggak ya kita usir. Ya kan? Kalau terjadi perdebatan gimana Bang? Videoin, kita viralkan. Ya kan? Kalau enggak viral zaman sekarang mana sadar mereka. Nah, kayak gitu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda misalnya telat bayar di Aku Laku, nggak usah terlalu khawatir gitu loh. Yang penting ini bukan unsur disengaja. Memang real kenyataan hidup Anda. Dan lagian sejak awal Anda itu sudah diikat dalam sebuah perjanjian. Apa perjanjiannya? Kalau Anda telat bayar, Anda akan dibebankan dengan yang namanya denda. Kalau Anda telat bayar, ya kan, nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ya sudah, terima hal itu. Itulah yang disebut dengan one prestasi, mengikat diri kan antara kedua belah pihak. Bagaimana Bang dengan caci maki debt collector? Ada caci maki debt collector dari Aku Laku. Kalau ada boleh tunjukkan sama saya gitu loh. Mereka menyebutkan nama aplikasinya enggak? Ya, sejauh ini yang saya tangkap kalau dari Aku Laku itu ya jarang mereka melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalaupun ada, itu belum saya temukan juga mereka yang berani menyebutkan nama aplikasi. Tapi kalau dengan teman-teman semuanya ada yang dari Anda, misalnya mereka mencaci maki, mereka menyebutkan nama Aku Lakunya, boleh kirim kepada saya melalui Instagram yang ada di layar Anda gitu. Biar kita viralkan, karena no viral no justice, nggak ada solusi. Kalau nggak viral nggak ada solusinya. Makanya butuh viral dulu baru ada solusi. Ya, begitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi nggak usah terlalu berlebihan soal FC, soal DC lapangan, soal kolektor wilayah. Karena Aku Laku ini adalah pinjol yang besar juga. Jadi teman-teman itu terkadang, Bang, berapa sih total hutang yang akan dikunjungi? Patokan hal itu nggak ada. Jadi teman-teman nggak usah menambah beban pemikiran sendiri. Lebih baik hari ini, kalau memang Anda mampu, selesaikan. Kalau kemampuan Anda itu hanya untuk pokoknya saja, negosiasikan. Karena itu satu-satunya solusi yang diberikan OJK.
Anda melapor kepada otoritas jasa keuangan, bagaimana nih saya menghadapi pinjol misalnya gitu kan. Pasti OJK menyampaikan yang hutang wajib dibayar dan selesaikan secara internal. Negosiasi, minta kekurangan denda dan segala macam. Pasti itu kan solusi dari OJK. Berarti menandakan kita bisa untuk menegosiasi pokok. Walaupun negosiasi pokok ini kemungkinan untuk di ACC itu hanya 20%. Tapi nggak ada masalah, kita berulang-ulang kali mencoba gitu loh. Karena cuma itu satu-satunya solusi yang disampaikan OJK. Apapun yang kita tanya sama OJK mengenai tentang galbay atau tidak mampu bayar, OJK pasti tekankan langsung hubungi, ya kan, minta negosiasi. Berarti dalam hal ini solusinya dari OJK hanyalah negosiasi pokok. Jadi kalau ada teman-teman misalnya ingin melakukan pembayaran pokok di pinjol itu, ya sudah ikuti solusi OJK. Walaupun sudah banyak yang mencoba solusi-solusi seperti itu seringkali ditolak oleh pelaku usaha jasa keuangannya karena mereka tidak terima dalam hal itu. Tapi nggak ada salah kan? Siapa di sini yang sudah melapor kepada otoritas jasa keuangan tentang jahatnya pinjaman online, tapi OJK-nya malah mengarahkan untuk negosiasi secara internal? Siapa? Siapa di sini? Pasti ada. Anda menemukan jawaban seperti itu dari otoritas jasa keuangan, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya berharap karena aku laku ini adalah pinjol yang besar, jadi orang-orang begitu ketakutannya berlebihan gitu loh. Tapi sadarlah buat teman-teman semuanya, bahwasanya Anda hari ini itu tidak mampu bayar. Ini bukan soal tidak mau ya, tapi tidak mampu. Anda sudah mencoba untuk berusaha, Anda sudah mencoba bekerja dan segala macam, ya, tapi kita apa boleh buat. Makanya dari itulah buat teman-teman semuanya, ini saya ingatkan juga buat Anda ya, karena kebanyakan hutang itu dibikin hanya untuk kebutuhan konsumtif. Jadi sebisa mungkin buat teman-teman semuanya, saya paham banget, mungkin perekonomian Anda tadi ya, perekonomian Anda terkadang kita untuk makan aja susah. Ya satu-satunya jalannya untuk kita bertahan hidup, kita bisa makan dan minum, ya harus ngutang gitu loh. Pada dasarnya orang kalau sudah ngutang untuk kebutuhan hidup, itu orang yang tidak punya uang sama sekali. Dan di sini juga lah terjadi tentang tim analis dari si pinjolnya, ya. Si pinjol harus meningkatkan layanannya mereka, ya kan. Layanan ini penting untuk menilai mana nasabah yang layak untuk diberi pinjaman dan mana yang tidak. Jangan sistem itu hanya melihat data yang ada, ya, tapi tidak mempertimbangkan bagaimana kemampuan mereka untuk membalikkan dana. Akhirnya ketika menemukan nasabah yang macet, nasabahnya disalahkan. Padahal tim analis sejak awal tidak menilai tingkat kemampuan bayar ini. Jadi inilah yang harus dibenahi oleh pihak pinjol beserta OJK, begitu juga dengan pihak presiden juga sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung kemarin. Kan ini yang diminta untuk menguji kelayakan. Layak nggak sih sistem ini? Layak nggak sih layanan dari pinjol ini? Karena masih banyak orang-orang ketika sudah meminjam, habis itu menyatakan tidak mampu. Meminjam menyatakan tidak mampu. Ya, kalau satu atau dua orang oke, tapi kalau hampir semua orang seperti ini, berarti ada yang salah dong audit data dari pinjolnya. Kenapa pinjol tidak menilai lebih implisit lagi, lebih tegas lagi, lebih jelas lagi gitu loh. Inilah yang harus ditingkatkan lagi supaya jangan makin banyak masyarakat dijebak. Kalau masyarakat ya mereka apa gitu loh, perut lapar perut mereka gitu loh, daripada mereka nggak makan sama sekali. Ya, ingat gak Bapak Prabowo pidato di dalam waktu acara G20 kemarin? Itu Bapak pidato dengan terang-terangan menyampaikan masih ada sekitaran 25% rakyat Indonesia kelaparan. Ya, itu menandakan apa? Berarti entahlah, teman-teman aja lah yang menilai gitu loh. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya tolong tahan diri, jangan sampai kita berhutang untuk hal-hal yang konsumtif, hal-hal yang sifatnya kebutuhan pokok seperti makan minum dan untuk biaya hidup keseharian. Jangan sampai gitu loh. Ya, apalagi untuk mewujudkan suatu keinginan yang jelas Anda akan kalah. Ingat, pinjol ini bunganya sangat besar, pemotongan biaya layanannya sangat besar, tenornya sangat singkat, dan ini tidak akan bisa menstabilkan ekonomi Anda. Bahkan iklan pinjol itu, dari pinjol itu pembayarannya ada yang per 15 hari atau per 14 hari Anda sudah melakukan pembayaran. Dan pembayaran pertama nggak tanggung-tanggung, bayar pokok sekalian dengan bunganya, bayar kedua baru kecil,
Ya, jadi teman-teman hati-hati dengan jebakan yang seperti ini. Itu aja yang saya ingatin, karena saya miris juga. Makin ke sini angka peminjam pinjol itu makin besar loh. Ya, dan saya khawatir di tahun 2025 nanti yang mana OJK menurunkan bunga pinjol, ini akan menjangkau dan memperluas lagi orang-orang yang ikut serta dimiskinkan juga dalam hal ini. Ya, jadi tolong ya kesadaran dari teman-teman semuanya. Pinjol itu tidak berbahaya asalkan kita tidak meminjam. Oke, kalaupun memang Anda mendesak banget dengan dana, Anda butuh banget, tolong ditanyakan dengan kemampuan Anda untuk membalikannya. Jangan hanya disesuaikan dengan kebutuhan hidup Anda aja. Soalnya kebutuhan ini pasti akan banyak, tapi kemampuan kita belum tentu bisa untuk memenuhi kebutuhan tadi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Yang jelas, untuk Anda yang galbay di Aku Laku, mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu tenang. Tidak akan Anda diproses ke jalur hukum, tidak akan Anda dipenjara, dan kalau soal DC datang ke rumah, Anda tidak usah terlalu khawatir. Yang penting Anda pahami aturan-aturan dari OJK, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Kalau misalnya Anda menemukan ketidaksesuaian di lapangan, tolong direkam video, karena zaman sekarang no viral no solusi. Jadi kita viralkan nanti dan kita videokan semuanya. Beginilah tindakan-tindakan pinjol-pinjol yang berizin OJK. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.